Dalam 6 hari, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala kehidupan, dan pada hari ketujuh ia beristirahat. Maka Allah berjalan bersama Adam dan Hawa di Firdaus, semuanya sempurna. Allah telah memerintahkan Adam untuk memelihara Firdaus. Tetapi bahaya mengintai karena setan ingin berkuasa di bumi. Karena ia telah menyebabkan pemberontakan di surga, Allah telah mengusirnya dari surga. Karena itu, ia merancang tipu daya untuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang pengetahuan tentang baik dan jahat. Ia berbicara melalui ular. Lihat Kejadian 1:3. Hai Hawa, benarkah Tuhan berkata bahwa kamu tidak boleh makan buah dari pohon manapun di taman ini? Hai ular, kami boleh makan buah dari pohon-pohon lain di taman ini. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah taman, Tuhan telah berkata kamu tidak boleh memakannya dan kamu juga tidak boleh menyentuhnya supaya kamu tidak mati. Tidak, Hawa, kamu akan seperti Tuhan dan tidak mati. Mengapa kamu tidak mencoba sedikit? Buahnya enak. Lihat Adam, coba. Enak. Lihat paham siwet 1-7. Maka dosa masuk ke dunia, dan sejak saat itu, setiap manusia mewarisi sifat berdosa sejak lahir. Dan setiap manusia pada akhirnya akan mati, karena manusia pertama, Adam, memakan buah terlarang. Sejak saat itu, kehidupan yang indah dan diberkati di Firdaus berakhir. Mereka diusir, dan pintu masuk dijaga oleh kerub dan pedang berapi. Sejak saat itu, mereka harus mengolah tanah dengan keringat untuk menyediakan makanan dan minuman bagi keluarga. Dari semak berduri tumbuh di sana, yang sebelumnya tidak ada sebelum jatuhan. Dan sebagai hukuman, ular harus hidup tanpa kaki dan sayap. Lihat Kejadian 1, 2, dan 3. Pada waktu itu raksasa yang disebut Nephilim atau Titan ada di bumi. Mereka adalah keturunan para penjaga Allah yang berbuat dosa besar dengan melakukan perkawinan silang genetik dengan perempuan manusia untuk mencegah kelahiran Mesias yang dijanjikan di masa depan. Allah sangat marah akan hal ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, pembunuhan, kutukan, kanibalisme, praktik okultisme, menciptakan makhluk setengah manusia, setengah hewan, menyembah berhala, dan sebagainya. Hal ini tidak dapat terus berlanjut, karena dengan cara ini seluruh ciptaan sedang dihancurkan. Allah akan melakukan perubahan dengan menghancurkan segala sesuatu yang tidak lagi murni secara genetik, baik manusia maupun hewan, dan memulai dari awal. Lihat Kejadian 6:1-8. Orang bodoh mana yang membangun bahtera di tempat yang tidak ada air? Tetapi Allah berkenan kepada Nuh. Nuh, istrinya, ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri mereka adalah orang-orang yang saleh. Gen mereka tidak tercemar karena mereka tetap setia satu sama lain. Sepasang dari setiap jenis burung, setiap jenis ternak, setiap binatang melata yang secara genetik utuh harus masuk ke dalam bahtera untuk mengisi kembali dunia dengan manusia dan hewan yang ada di dalam bahtera. Kemudian Allah berkata kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera dan aku akan menutup pintunya. Lihat Kejadian 7:11. Sekitar 1600 tahun setelah penciptaan bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia, ketika Nuh berusia 600 tahun, Tuhan menyebabkan mata air di kedalaman bumi memancar, dan dari pintu air di puncak kubah langit yang menutupi bumi, Tuhan menyebabkan air mengalir turun, air yang mencapai tepat di atas kubah langit. Ini berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Kemudian seluruh bumi tertutup air, dan hanya manusia dan hewan di dalam bahtera yang tetap hidup, bersama dengan ikan di dalam air, tentu saja. Setelah itu, Tuhan menurunkan permukaan air, dan bumi yang hancur menjadi kering dan dapat dihuni kembali. Manusia dan hewan menyebar dan berkembang biak lagi di seluruh bumi. Tuhan tidak akan pernah lagi membanjiri bumi sepenuhnya dengan cara ini. Dia menjanjikan ini melalui tanda pelangi di langit yang sering Anda lihat ketika hujan dan matahari bersinar. Lihat Kejadian 4. Sekitar 300 tahun setelah banjir besar, Abraham lahir. Allah telah membuat perjanjian dengannya bahwa darinya akan lahir suatu bangsa yang besar dan bahwa Mesias akan lahir melalui keturunannya di masa depan. Iman Abraham diuji dengan berat, karena pada usia 99 tahun, ia dan istrinya Sarah yang berusia 89 tahun masih belum memiliki anak. Tetapi setahun kemudian Ishak lahir, dan Ishak kemudian akan memiliki seorang putra bernama Yakub. Lihat Hajj scored Bray 2 Lemon. Di sini Anda melihat suku dari suku Yehuda, Raja Daud, putra Daud, Salomo, dan Michael. Lihat Widomer Brutus. Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Setiap manusia telah melanggar perintah-perintah itu. Di masa depan, satu orang, yaitu Mesias, akan datang ke bumi yang tidak akan melanggar perintah-perintah ini. Tetapi lebih lanjut tentang itu nanti dalam video ini. Lihat Keluaran 20.
Raja Daud memuji Tuhan dari istananya di Yerusalem. Ia telah meneguhkan bumi di atas pilar-pilarnya. Bumi itu tidak akan pernah terguncang. Mazmur 94. Raja Salomo membangun bait suci pertama, tempat tabut perjanjian diletakkan untuk menutupi dosa-dosa umat dengan darah anak domba sampai kedatangan Mesias. Ketika pengampunan dosa hanya akan datang melalui Dia. Allah telah memberikan Salomo begitu banyak hikmat, kekayaan, dan kehormatan, sehingga banyak orang dari seluruh dunia datang kepadanya untuk belajar dari hikmat-Nya. Siapakah yang telah naik ke surga dan turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah mengikat air dalam pakaian? Siapakah yang telah menetapkan ujung-ujung bumi? Siapakah namanya dan nama anaknya? Amsal 30 Zerd. Sekitar 375 tahun setelah Raja Salomo, Allah menghukum suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi, 3 dari 12 suku Israel, karena menyembah berhala. Ia mengutus Raja Nebukadnezar beserta tentaranya yang membawa mereka ke Babel. Ia juga menghancurkan bait suci Salomo. Daniel diizinkan bekerja di istana, dan di sanalah ia menafsirkan mimpi. Raja, katanya, engkau melihat sebuah patung besar manusia. Kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari perunggu, kakinya dari besi, dan telapak kakinya dari besi bercampur tanah liat. Lihat Daniel 2. Pada tahun 538 SM, tak lama setelah menaklukkan Babilonia, Raja Koresh mengeluarkan dekret yang mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Setelah 70 tahun pengasingan di Babilonia, Ezra dan Nehemia mulai membangun bait suci kedua dan terakhir di Yerusalem menurut Alkitab. Lihat Ezra 1-7 dan Nehemia. Sekitar 700 tahun sebelum Kristus, Nabi Yesaya berkata, "Karena itu Allah sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita." Yesaya 7:11. 700 tahun kemudian, Yerusalem dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan Roma. Kaki besi dari patung Raja Nebukadnezar melambangkan kekuasaan Romawi. Lihat Lukas Radio. Orang-orang Yahudi memelalui tukuni salai Mesias yang diingini. Dan disitulah kelahiran Mesias, Juru Selamat dan Penebus Yesus Kristus, yang lahir di kandang di Bethlehem. Lihat Lukas 2. Pada usia 12 tahun, Yesus membuat para pemimpin agama Israel takjub. Bagaimana mungkin anak ini mengetahui begitu banyak tentang hukum-hukum kita? Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan Allah yang telah memberikan hukum-hukum ini kepada Musa di Gunung Sinai. Lihat Yohanes 10. Setiap tahun, Yesus menyaksikan seekor domba Paskah yang tidak bersalah disembelih. Yesus benar-benar murni, sama seperti domba itu. Dia tidak pernah berdosa. Lihat Frethrope says New Drawer. Jesus står tober da usia 3 time gate, worlds den you fall. Liwa yo havers murder to you. Para rasul bertanya kepada Yesus, kapankah akan datang kesengsaraan besar, kehancuran bait suci, dan kedatanganmu yang kedua? Lukas 20:78. Yesus berkata, ada sebagian dari kamu yang berdiri di sini yang akan tetap tinggal sampai mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. Matius 19:20. Tetapi jika mereka menganiaya kamu di kota ini, segeralah pergi ke kota lain. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu belum selesai menjelajahi kota-kota Israel sebelum anak manusia datang. Lihat Matius 10:10. Orang-orang yang diciptakannya membencinya. Mereka meludahi Allah Anak. Yesus menghentikan malaikat-malaikatnya dan membiarkan massa yang ingin membunuhnya menyalibkannya. Dan terlepas dari semua itu, ia mengasihi dan mengampuni mereka. Lihat Lukas 23:4. Ketika ia mati, seluruh darahnya yang kudus mengalir untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa di neraka, melainkan mempunyai hidup kekal di surga. Yohanes 3:16. 3 hari kemudian, ia bangkit dari kematian, sehingga membuka satu-satunya jalan bagi kita untuk pergi ke surga. Kaisar Nero, binatang buas, antikristus, yang namanya 666 dalam Gematria Ibrani, tidak diberi tanda binatang buas, sesuatu seperti abu dari altar kurban, di tangan atau dahi mereka. Jika orang-orang tidak menempatkan tanda binatang buas di tangan atau dahi mereka, mereka juga tidak diizinkan untuk membeli atau menjual apapun di pasar. Jika mereka tidak sujud atau berlutut di hadapan patung binatang buas, mereka dibunuh, dibakar, dilemparkan ke singa, Deler selama kesengsaraan besar antara tahun 70 dan 76 Masehi. Lihat Wahyu 13 ayat sampai 18.
Di sebelah kiri gambar, pada tahun 70 Mem, Anda melihat kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua dan terakhir. Tuhan menghukum Israel, pelacur Babel, kaki dan jari kaki simbolis dari besi yang bercampur dengan tanah liat dari pepatung Nebukadnezar, dengan kehancuran karena menolak dan membunuh putranya Yesus. Di sebelah kanan, Anda melihat kehancuran kerajaan dunia Roma, Babel, pada tahun 26 Mem. Kereta perang dan malaikat benar-benar terlihat di langit pada waktu itu. Seperti yang dapat Anda baca dalam buku sejarawan Romawi Flavius Josephus, Perang Yahudi, buku 6, pasal 5 dan 6. Lihat Wahyu sampai 16. Yesus kembali sekitar 40 tahun setelah penyaliban dan kebangkitannya dari kematian. Orang-orang yang memaku tangan dan kakinya masih hidup, seperti yang tertulis dalam Wahyu 1:7, Matius 9:1, Markus 13. Di sisi kanan gambar, setan dirantai oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun pada tahun 76 M. Lihat Wahyu 21:3. Kerajaan milenium berlangsung kira-kira antara tahun 76 dan 76. Itu adalah masa ketika Yesus Kristus memerintah kerajaannya dengan tongkat besi. Dosa tidak ditoleransi. Mereka yang percaya kepadanya membawa Injil ke seluruh bangsa di dunia. Bangunan-bangunan terindah dibangun, katedral, kastil, kereta api mewah, pesawat udara untuk bepergian dengan nyaman kemana saja, energi bebas, dan banyak lagi. Tetapi setelah 1000 tahun, setan dilepaskan dari penjaranya. Inilah masa yang kita jalani sekarang, musim kecil setan. Lihat Wahyu 27:10. Dia telah menghancurkan sejumlah besar bukti, kota, bangunan dalai dari kerajaan milenium melalui perang dan kebakaran. Dia menipu dunia dengan banyak kebohongan tentang sejarah, alam semesta yang tak terbatas, teori evolusi, dan sebagainya. Tetapi jangan tertipu. Bacalah Alkitab, kebenaran ada di dalamnya. Peristiwa selanjutnya akan terjadi dalam waktu dekat. Serangan terhadap perkemahan orang-orang kudus di bagian utara dunia. Tetapi Allah akan membinasakan para penyerang dengan api dari surga, dan kemudian penghakiman terakhir akan datang. Setiap orang akan menghadap Allah. Lihat Wahyu 20. Jutaan orang akan terkejut pada hari itu. Ayolah, kamu punya janji dengan Tuhan. Seluruh hidupmu akan terbongkar. Setiap perbuatan selingkuh akan terungkap. Tidak akan ada yang tahu toh suamimu sedang dalam perjalanan bisnis. Oh tidak, itu aku, hentikan film itu. Pada tanggal 10 Juni kamu merampok majikanmu. Pada tanggal 2 Mei, kamu berbohong kepada saudara perempuanmu. Pada tanggal 19 Maret, kamu menuduh seseorang secara palsu. Pada tanggal 11 Februari, kamu mengumpat. Pada tanggal 9 September, kamu mengkhianati seseorang. Pada tanggal 8 April, kamu bergosip tentang rekan kerjamu. Pada tanggal 2 Oktober, kamu membenci orang tuamu. Pada tanggal 14 Januari, kamu iri dengan mobil baru tetanggamu. Pada tanggal 3 Desember, kamu tidak memberi makan atau minum kepada anak yatim piatu yang kelaparan. Mengapa tidak ada yang memperingatkan aku tentang semua ini? Karena Allah akan membawa segala perbuatan ke pengadilan, termasuk segala hal yang tersembunyi, baik yang baik maupun yang jahat. Pengkhotbah 11:14. Dan jika ada orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Inilah kabar baiknya. Jika Anda tidak ingin pergi ke danau mengerikan itu selamanya dan seluruh hidup Anda, termasuk pikiran Anda, terlihat dan terdengar oleh semua orang, maka berdoalah seperti ini selagi Anda masih hidup. Tetapi juga bersungguh-sungguhlah dengan apa yang Anda ucapkan. Ya Yesus, aku menyesal telah banyak berdosa, ampunilah aku. Aku percaya Engkau telah mati untuk dosa-dosaku. Terima kasih. Karena dengan begitu, Anda akan pergi ke surga selamanya, dan seluruh skenario itu akan hancur karena Yesus telah menebusnya dengan kematiannya. Tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan Anda. Dan Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 16:4. Yesus menyambut mereka yang percaya kepadanya ke surga. Tempat Anda pun dapat pergi selamanya jika Anda memilihnya. Pilihan ada di tangan Anda.